Kisah sang pemberani celana pendek. Bob Sadino yang memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang pangan dan peternakan serta pemilik jaringan usaha Camfood dan Kemcik. Kisah hidupnya populer karena menampilkan perjalanan jatuh bangun yang ekstrem dari pewaris kaya raya hingga menjadi kuli bangunan sebelum akhirnya meraih kemakmuran. Masa kecil, warisan, dan pengembaraan 1933 sampai 1967, Bob Sadino lahir pada tahun 1933 dalam keluarga berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, pewaris kaya. Ketika kedua orang tuanya meninggal, Bob yang saat itu masih berusia 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarga. Saudara-saudaranya yang lain dianggap sudah mapan, sehingga harta tersebut jatuh seluruhnya kepada Bob. Awal karier korporat, setelah lulus SMA, Bob sempat bekerja sebentar sebagai karyawan Unilever, keliling dunia dan merantau. Merasa bosan dan memiliki uang yang melimpah, Bob kemudian menghabiskan sebagian warisannya untuk berkeliling dunia. Ia kemudian menetap di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Selama di Belanda, ia bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta Lloyd di Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Bertemu pasangan hidup di Belanda, Bob bertemu dengan Sulami Sujud, karyawati Bank Indonesia yang kelak menjadi istrinya. Kembali ke Indonesia, pada tahun 1967, Bob dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia membawa 2 mobil mewah Mercedes buatan tahun 1960-an sebagai modal awal. Titik nol dan depresi 1967 sampai 1969 setelah kembali ke tanah air. Bob memulai kehidupan mandiri yang justru membawanya ke titik terendah. Pekerjaan pertama yang gagal, Bob menjual salah satu mobil Mercedes Naya untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta. Mobil yang tersisa ia gunakan untuk usaha sewa mobil, di mana ia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun, usaha ini hancur setelah Bob mengalami kecelakaan yang merusak parah mobil satu-satunya. Menjadi kuli bangunan, karena tidak punya uang untuk memperbaiki mobilnya, Bob Sadino terpaksa beralih profesi menjadi kuli bangunan di Kemang dengan upah yang sangat kecil, Rp100 per hari. Mengalami depresi, tekanan finansial, dan perbedaan drastis dari kehidupan mewah sebelumnya membuat Bob mengalami depresi hebat. Meskipun istrinya memiliki pengalaman sebagai sekretaris, Bob bersikeras bahwa ia sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Kebangkitan melalui telur 1969 sampai 1980. Titik balik kesuksesan Bob Sadino dimulai dari sebuah saran sederhana dari temannya. Pintu gerbang bisnis ayam negeri untuk mengatasi depresi. Seorang teman menyarankan Bob untuk beternak ayam. Bob tertarik dan memulai usaha peternakan ayam negeri yang saat itu masih sangat asing di Indonesia kebanyakan. Orang hanya mengenal ayam kampung, memasarkan dari pintu ke pintu. Bersama istrinya, Bob mulai menjual telur ayam negeri dari pintu ke pintu. Konsumen pertamanya adalah para ekspatriat yang tinggal di kawasan Kemang, yang sudah terbiasa dengan telur ayam ras, membaca peluang dan belajar mandiri. Bob melihat peluang karena tidak banyak pesaing. Ia mempelajari seluk-beluk peternakan dari majalah Belanda yang ia kuasai bahasanya. Keluasan dan pelayanannya yang memuaskan membuat jumlah pelanggan Bob meningkat pesat. Pendirian perusahaan. Seiring meningkatnya permintaan, pada tahun 1970-an, Bob mulai mendirikan perusahaan resmi untuk menaungi bisnisnya, termasuk
PT Kemang Food Industries Kemfood, bisnis pengolahan daging, sosis dan ham, didirikan sekitar tahun 1975. PT Kemfarm, perusahaan agribisnis yang menyediakan sayuran dan buah-buahan, puncak kesuksesan dan filosofi unik. Setelah Kemfood dan Kemfarm berdiri, Bob Sadino mengukuhkan posisinya sebagai pionir retail dan agribisnis modern di Indonesia. Chemchicks Bob Sadino mendirikan pasar swalayan modern bernama Chemchicks di Kemang. Supermarket ini terkenal karena menjadi gerai pertama yang memperkenalkan dan menjual produk-produk impor, sayuran hidroponik, serta daging olahan berkualitas kepada masyarakat Jakarta. Gaya hidup, meskipun menjadi konglomerat, Bob dikenal dengan penampilan yang sederhana dan nyentrik, selalu mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek di berbagai acara, bahkan seminar bisnis. Filosofi goblok, Bob Sadino mempopulerkan filosofi bahwa menjadi orang goblok bodoh dalam bisnis justru lebih baik karena orang yang terlalu pintar cenderung banyak membuat rencana dan analisis hingga takut untuk melangkah, sedangkan orang yang goblok akan langsung beraksi. Bob Sadino wafat pada tanggal 19 Januari tahun 2015, meninggalkan warisan bisnis besar dan filosofi hidup yang sangat inspiratif bagi generasi wirausahawan di Indonesia.